Halo, halo. Apa apa ada ini orang semua masih tidur di Indonesia masih jam jam piro iku ya? Jam setengah 6 ya. Iya jam jam 5.20. Mosok sik gorong ana wong sembayang rek. Di Indonesia masih belum ada orang yang bangun yang sembayang. Kebangetan iki rek. Mangan kerupuk kriuk-kriuk. Lagi ngevlog pagi-pagi gak ana wong. Oh iki sapa iku? Halo, halo. Albert. Oh, Bapak Pendeta Albert, apa kabar? Selamat sore. Ada di mana? Bung Albert ada di mana? Di Colorado ya? Oh, sekarang ada di Indonesia. Iya, iya, di Indonesia masih hampir jam setengah 6 ya. Wow. Aku kira sekarang tinggal di Amerika, aku kira tinggal di Colorado. Di Indonesia di mana? Bapak tinggal di mana? Di Indonesia. Tergantung ya di Indonesia, kalau di Indonesia bagian tengah, sekarang ini kan jam 5, jam 6.20 piro ya. Jam 6.20 berapa ini? Jam 6.24 begitu. Kalau tinggal di Indonesia bagian tengah ya. Tapi kalau tinggal di Indonesia bagian barat ya masih jam 5.24 seperti itu. Saya senang nonton video di channelnya Pak Albert ini. Tapi sayang tidak banyak ya videonya. Tapi anak-anaknya lucu-lucu. God bless you. Anak yang kedua itu twin ya. Yang pertama kan ada yang pertama. Terus kemudian yang kedua itu kan twin. Wow, jadi punya genonya itu ada keturunan twin ya, bukan main. Gak bisa baca ini. Iya, nanti tahun depan jalan-jalan lagi ke Amerika, bukan main dia, jalan-jalan terus. Rencananya mau kemana aja di Amerikanya? Di Indonesia nih di mana? Tinggal di kota mana? Di Jakarta kah? Atau di Jawa di mana? Surabaya, Malang. Tinggal di mana? Oh, iki Abah. Halo Abah. Selamat pagi Abah. Saya lagi ngobrol-ngobrol dengan Pak Albert ini. Di Indonesia saya di Jakarta. Jakarta, wow. Di Kelapa Gading, wow. Kelapa Gading itu tempat yang bagus ya. Banyak kuliner di sana. Saya ingat dulu pernah di Kelapa Gading ke mall Kelapa Gading. Terus diajak ke tempat yang tempat mana saya lupa. Waktu itu malam ya. Tapi banyak orang jualan, restoran terus di sekitar situ tuh. Halo Abah, apa kabar? Selamat pagi. Hey, good morning Indonesia. Good morning, selamat pagi Indonesia.
di sini selamat apa ya? Jam 6.25 sore hari. Masih hari apa ya? Hari Rabu di sini, hari Rabu di sini. Ya Bung Albert, di Jakarta rame macet begitu ya. Bukan main. Mau kemana-mana macet. Moga-moga aja kerjanya di sekitar Kelapa Gading situ ya. Kalau enggak, kalau harus travel, bukan main itu. Macetnya itu di Jakarta tuh, ampun-ampun itu ya. Keadaan Jakarta gimana? Masih panas-panas atau kan sedang menunggu Bapak Prabowo ini mengambil alih kan? Di sini sedang gencar-gencarnya pemilu ini. Abah gimana? Hari ini mau rencana mancing di mana, Abah? Saya ini senang makan ikan, seafood. Ikan saya paling senang. Tapi kalau suruh mancing, saya nyerah. Saya tidak mempunyai kesabaran untuk nunggu terus mancing itu, nggak punya. Nggak telaten saya di sana mancing. Pak Yoto, Pak Yoto, maaf tempo hari ya. Waktu saya ngevlog itu tidak sempat nyapa. Jadi gimana ya? Nah, live streaming ini aku masih baru. Jadi masih baru belajar ya. Kalau sekarang ini lagi duduk-duduk di garasi, live streaming itu kalau di HP sulit bacanya. Saya harus melotot matanya. Ini kacamata ini nggak kelihatan. Pak Yoto, jeneng sampean kentekan jeneng tak? Yoto Kebo, emangnya. Nah, Pak Yoto, aku di sini nggak ada orang Indonesia, ya nggak ada yang diajak ngomong. Jadi ya tengak-tengok dewean Pak, koyok Kebo ditolop bener. Sampean ngerti Kebo ditolop ya apa? Nah, selungak lah ya ngono ya. Isu-isu. Nah ini aku baliknya kameranya ya. Biar kalian lihat aku ini lagi ngevlog ini. Nah, aku lagi duduk di depan garasi itu. Itu ngalas isi alas itu. Sekarang lagi mendung ini, di sini gerimis. Oke, Bung Albert, itu Pak Albert ya. Selamat melakukan kegiatan hari ini. Selamat makan pagi. Anak-anak tentu belum bangun ya. Mungkin Pak Albert bangun bikin breakfast ya. Lagi makan. Nah, Pak Yoto itu kenal ya dengan Abah. Nah, iku sopo maneh iku ya. Pak Albert, kalau mata saya agak burak yang membaca sak menerek. Kalau nanti ke Amerika lagi, saya ingin ketemu. Boleh. Jika berkenan, Amerika is always here. I'm so appreciated. Oke, it's honor to meet you, my friend. Satu kehormatan kalau kita bisa bertemu ya. Kapan mau kesininya Pak? Janjian loh, saya ini tinggal di East Coast. Jadi kalau Bapak ke daerah LA sana, jauh sekali itu ya. Tapi moga-moga nanti kalau umur panjang kita bisa ketemu. Bandung juga sekarang gerimis. Oh, di Bandung juga gerimis ya. Iya, saya gerimis juga di sini. Seharian ini mendung seperti ini, mendung kelabu seperti ini, Pak. Gerimis. Iya, Bung Albert, nanti kalau kita bisa ketemu, puji Tuhan tuh. Semoga aja kita bisa ngobrol lebih itu ya.
saya sekarang lagi belajar untuk streaming, tapi kalau streaming ini seperti ini kan, kalian bisa melihat wajah saya, tapi kalian wajah kalian tidak bisa tampil di screen di sini. Nah, ini ada aplikasi baru. Saya sedang belajar. Jadi nanti kalau sudah terbiasa, aplikasi ini sangat bagus sekali. Karena oke, sekarang ini kalian bisa hanya bisa melihat wajah saya saja kan di screen. Sedang kalian kalau mau bicara dengan saya harus ngetik. Dan kalau saya mau respon saya harus baca dulu. Menurut aku bukan main itu terlalu ribet. Dengan teknologi yang ada ini kenapa itu ya masih seperti ini. Ini kuno nih. Ini zaman udah ketinggalan zaman. Nah, ada aplikasi yang baru. Kita bisa live streaming, kalian nimbrung, saya bisa undang kalian gantian ya. 10 orang sekali undang bisa 10 orang. Jadi 10 orang wajahnya bisa terlihat di dalam layar. Nah, ini lebih enak. Jadi saya bisa ngobrol-ngobrol dengan sampean, dengan kalian, bisa melihat wajah kalian sekaligus di layar. Jadi rame ya. Jadi aplikasi ini hanya diperbolehkan untuk sekarang ya. 10 orang nampang di layar ini. Jadi wow, Grandma Uti, good morning Jakarta, Grandma Uti. Wow, it is an honor. Benar-benar satu penghargaan ini Grandma Uti bisa nimbrung di live saya ini ya. Selamat pagi-pagi Grandma Uti. Mata saya kalau hanya ngelihat HP segini Grandma Uti sudah kalah. Mata saya sudah kalah ini. Oh kalian ini teman-teman semua ini ya. Kenalkan ini Grandma Uti. Kalian harus mengunjungi Grandma Uti. Itu Bung Albert, Abah dengan Yoto Kebo. Kalian harus mampir ke websitenya Grandma Uti. Ini bukan main. Di situ nanti kalian diajak ke tempat-tempat. Aku tidak pernah mengira bahwa di Jakarta itu banyak tempat-tempat lokal yang bagus dikunjungi. Tempat makan, mall-mall semuanya. Grandma Uti ini ratunya ini. Dia dewanya jalan-jalan ini Grandma Uti ini. Kalian nanti bisa diantar-antar, dilihatkan di channelnya Grandma Uti ya. Diajak ke sana ke sini, melihat tempat-tempat yang bagus, tempat makan yang enak, murah, meriah. Kalian kunjungilah, lihat sendiri. Jangan percaya mulut saya. Mulut saya mungkin kadang kalau ngomong nggak ada remnya. Jadi lihat saja sendiri. Kalian tidak akan menyesal. Aku garansi nggak nyesel. Nah kalau itu channelnya Abah ini, kalau kalian hobi mancing, nah dia ini jagonya. Dia mancing itu bisa mempunyai 4 kail sekali mancing. Nah itu apa enggak? Ini dewanya tukang mancing itu ya itu ya. Kalau Pak Yoto aku lupa. Padahal aku baru berkunjung ke tempatnya channelnya Pak Yoto itu. Nah kalau Bung Albert, Pak Albert ini dia punya channel menarik, videonya menarik tentang keluarga dia. Nah, Pak Albert adalah itu keluarga muda, anaknya lucu-lucu, ada yang kembar itu ya, lucu sekali. Tapi saya melihat anak-anak kecil seperti itu ya. Saya sudah nyerah. Saya betul-betul salut dengan Bung Albert atau anak-anak muda zaman sekarang yang membesarkan anak-anak.
itu tidak mudah. Saya sudah tidak bisa, tidak mempunyai kesabaran untuk membesarkan anak. Kadang-kadang kalau ada anak nangis yang teriak-teriak, telinga saya itu sudah terlalu peka, gitu ya. Nah, untungnya cucu saya ada 2, masih umur 6 dengan 8 ya. Nah, cucu lain dengan anak itu ya, Pak Albert. Cucu lain loh ya. Saya hanya dapat dapat keuntungan mujur, saya bisa membesarkan cucu hanya 1 kali seminggu. Kalau 7 hari seminggu, waduh nyerah. Itu pun ya, enaknya jadi grandpa itu adalah kalau kita kangen, kita bisa call ke anak, bawa ke sini cucu, diantar ke sini, ya kan? Tapi kalau kita sudah capek, sudah sore itu capek ya, nggak ada energi lagi untuk lari-lari dengan anak ya, kita tinggal call aja ke bapaknya, ambil ini, jemput anakmu, jadi dikirim pulang lagi. Nah, itulah kelebihannya menjadi seorang kakek, gitu. Tapi kalau saya disuruh membesarkan kayak Bung Albert, aduh, give up, nyerah deh. Anak-anaknya Pak Albert ini ganteng-ganteng, lucu-lucu, kalian lihatlah. Tapi membesarkan anak, sangat sulit sekali. Aku betul-betul salut dengan generasi muda ini sekarang. Kalau saya harus membesarkan anak udah nggak bisa lagi, nggak bisa ya. Coba lihat aja keluarganya Pak Albert ini, keluarga muda, orang baik-baik, keluarganya, anaknya juga lucu-lucu. Silahkan kalian tonton, saling berkenalan lah, oke, saling mengunjung ke kalian semua ini di sini. Kacamataku ini gak ketok mana ini. Paling menarik seperti kemarin Bapak bersosialisasi dengan neighbor atau people ya around. Iya, nah iya itu dengan tetangga saya, anjingnya lucu itu kemarin ya. Tapi celakanya ya, banyak orang di sini yang tidak mau malu-malu dengan kamera. Itu. Kalau di Indonesia kita nge-vlog gini ya, semua pada halo gitu kan. Di sini orang pada lari, kita bawa kamera gitu, dia lihat dari jauh udah minggir dia, ya mau. Nah, kita harus minta izin bila kita mau ngobrol-ngobrol, kita mau memasukkan tampang mereka di live streaming seperti ini. Kita harus jujur loh dengan dia. Kalau tidak, seandainya kita upload diam-diam ya, terus dia ketahuan dia loh, ini siapa yang mengupload? Saya bisa dituntut tuh. Nah, di sini begitu. Ini Grandma Uti, bentar dulu aku bacanya. Kocomotoku gak ketok, rek. Nah itu Abah mancing disapa dengan Grandma Uti disapa tuh. Iki terus siapa nih Bunga? Nah ini apa itu? Grandma Uti disapa dengan Bung Albert ini. Iya nanti saya coba, banyak sekali saya bikin keliling di sekitar saya ini, masih desa, di desa Grandma Uti. Saya sering bikin keliling-keliling di desa sambil ngobrol-ngobrol kan. Nah, ini memang banyak unik di sini ya. Petani kadang-kadang dia
jual kayu bakar itu hanya ditaruh di depan rumahnya aja. Kalian perlu kayu bakar, ambil. Nah di situ dikasih harganya. Oke, harganya $8, $10 satu ikat. Nah kalian tinggalkan, di situ ada box, ada tempat uang, tinggalkan $8, ambil sendiri, bawa pulang. Nggak ada yang jaga di sini. Nah itu. Iki apa mana iki? Dengan explore di dan cerita tentang di sana apa. Oke, nanti saya coba Grand Mauti. Saya akan coba untuk membuat hal yang menarik. Nah, ini lagi ada yang menarik Grand Mauti. Nah, ini Pak Albert. Coba dengar ini Pak Albert. Dengan Grand Mauti, dengan yang lain. Mungkin kalian tertarik dengan ini. Saya ada satu video yang saya upload ya. Tentang satu gereja. Nah, ini bukan hanya satu gereja di sini ya. Di desa kami ini ada banyak-banyak tempat. Biasanya itu di gereja atau di tempat sosial gitu ya. Di depan itu dibikin macam etalase, etalase ya. Macam lemari yang ada di toko-toko itu. Nah, uniknya lemari itu berisi buku-buku. Buku bacaan, buku cerita, novel atau itu. Dan di sebelahnya berisi camilan. Camilan, cookie, cracker, atau makanan ya. Ada di sampingnya. Nah, itu untuk siapa? Free. Nah, aku upload di gereja tidak jauh dari sini, kira-kira 20 menit dari sini. Di depan gereja itu ada kotak itu, 2 kotak. Yang satu berisi buku, yang satu berisi makanan. Nah, makanan itu free untuk siapapun. Misalkan ada anak-anak yang bermain di depan gereja itu lagi ingin nyamil, ambil di situ free, boleh. Atau ada misalkan keluarga yang membutuhkan ya. Jangan kira di Amerika ini negara kaya ya. Jangan. Di sini juga ada juga orang miskin. Orang miskin. Nah, orang miskin di sini lain dengan orang miskin di Indonesia. Orang miskin di Indonesia benar-benar miskin, kadang makan kalau bisa makan 1 hari 1 kali pun itu sudah untung ya di Indonesia. Nah, orang miskin di sini dalam arti kata miskin, orang yang tidak punya uang nonton bioskop seminggu sekali nonton bioskop atau jalan-jalan dengan keluarganya, orang yang tidak punya uang jalan-jalan dengan keluarganya, itu termasuk orang miskin di sini. Tapi bisa makan 3 kali sehari atau 2 kali sehari ya. Terus pakaiannya mahal, dia pakai celana jeans yang harganya $80-100, pakai sepatu Keds, sneaker yang harganya $100, mampu gitu, tapi dikatakan miskin di sini. Nah, itu bedanya ya. Nah, di gereja itu menarik, tempat makanannya itu kalau ada keluarga yang butuh makanan bisa ambil di situ. Dan kalau kebetulan itu makanan ringan ya. Ada juga odol, ada juga sikat gigi, ada juga deodoran tersedia di sana, bisa diambil kalau ada orang yang memerlukan. Nah, terus seandainya saya miskin, saya ke sana ambil barang-barang itu, makanan free. Terus kemudian saya butuh untuk masak di rumah, makan beras, roti untuk anak-anak saya ya. Di box itu tidak ada kan? Tapi saya bisa masuk ke kantor administrasinya gereja itu, ketok pintu, jalan ke situ, minta aja, minta pertolongan. Nanti dengan gereja akan disediakan. Nah, itu semuanya free. Di depan itu hanya macam pajangan aja ya, tapi bisa dimakan, bisa diambil. Kalau keperluannya memang sedikit, ada yang memerlukan itu, kalau ada di situ bisa langsung ambil. Kalau tidak ada, kita bisa masuk ke dalam gereja untuk
minta bantuan, dibantu, free. Itu ya. Nah, terus bukunya untuk apa? Novel-novel itu. Nah, kalau orang ingin baca buku, bisa pinjem buku di situ. Ambil bukunya, bawa pulang, kalau sudah dibaca dikembalikan. Tidak perlu minta izin ke siapa, tinggal ambil sendiri aja. Ya itu hebatnya ya di sini. Nah, aku pikir ini kalau di Indonesia disikat orang habis semua ini. Ya saya enggak tahu ya, belum dicoba di Indonesia kan, belum dicoba kan. Ini hanya yang ada di pikiran saya aja, mungkin begitu, tapi mungkin tidak lah ya. Kira-kira seperti itu. Nah ini apa mana siapa yang masuk ini? Walau di informasi pasti sudah disebut makanan gratis. Iya, iya. Terus lebih parah ya homeless di sana. Iya, homeless di sana, di sini ini banyak. Jadi jangan dikira di Amerika ini negara kaya, ada yang tunawisma. Nah, di website saya, di channel saya tayangkan, saya ajak jalan-jalan kan, kalian saya ajak jalan-jalan, itu melalui Google loh, bukan saya yang ngambil, tapi terekam sewaktu bikin map itu di daerah LA. Banyak orang-orang tunawisma yang tinggal di pinggir jalan pakai tenda-tenda, banyak sekali. Nah itu ada, aku lihatkan, coba aja cari di channel aku, judulnya, masuk ke channel aku, terus lihat video panjangnya, judulnya kalau tidak salah The Good, The Bad, and The Ugly. Nah, coba cari yang itu, ada, menarik sekali. Jadi kalian orang Indonesia ini kadang-kadang terlalu banyak nonton film-film Hollywood. Jadi mempunyai satu persepsi yang mana orang Amerika ini kaya-kaya semua. Padahal sama, apa yang ada di Indonesia ada di sini. Orang miskin ada di sini, tapi miskinnya lain ya. Kalau kalian ngelihat orang yang gelandangan di Philadelphia ini, ada yang gelandangan ya. Ada yang tukang mabuk segala macam. Itu kalau dipikir ya, banyak dari mereka itu bukan dari keluarga miskin. Terus mereka itu terjerumus dengan narkoba, nyuntik-nyuntik ya, sampai seperti Sambi, seperti itu. Ada di YouTube, kalian lihat ya, bukan channel saya. Ada orang yang mabuk-mabuk di jalanan, itu mereka tuh kebanyakan sakit jiwa semua gitu. Nah, tapi ada, jangan kaget ya. Nah, di Indonesia juga seperti apa yang ada di Indonesia ada di sini. Di Amerika ini ada tempat yang rawan, kita nggak mau ke sana. Ada. Macam di Indonesia ini saya tidak tahu ya. Saya dulu pernah tahun berapa itu, 70-an ke Jakarta. Di situ dibilang jangan pergi ke Pasar Senen, banyak copetnya di sana. Tempatnya rawan. Di sini juga ada tempat-tempat seperti itu. Jadi jangan dikira di Amerika ini tempatnya seperti di Hollywood. Banyak, ya kalau di Hollywood sana ya memang tempatnya artis-artis ya, mewah-mewah ya. Tapi kalau orang babungnya juga banyak di sini, banyak sekali. Grand Mauti, kapan mau ngevlog di Amerika, Grand Mauti? Coba, banyak orang mabuk di jalan ya. Iya banyak, tapi kalau mabuk di jalan di Indonesia sih nggak ada. Iya, iya karena di Indonesia disikat dengan orang kampung ya, dengan orang-orang penduduk itu disikat di sana ya. Di sini tidak banyak orang mabuk. Dibilang kalau Grand Mauti bilang banyak orang mabuk di jalanan di sini. Tidak juga. Yang banyak orang-orang mabuk itu biasanya di kota-kota besar, di tempat-tempat tertentu yang banyak orang mabuknya itu. Tapi tidak. Nah kalau Grand Mauti
nanti ke sini ya jalan-jalan tidak akan melihat di setiap jalanan ada orang mabuk tuh, tidak ada. Di kota saya nggak ada, di desa saya nggak ada, di sekitar sini tidak ada. Nah, kira-kira 1,5 jam dari tempat aku ini ada tempat yang rawan sekali. Banyak di jalanan, banyak orang-orang yang nyuntik narkoba segala macam, banyak di sini. Kira-kira 1,5 jam dari sini. Tempatnya rawan. Saya sendiri nggak mau ke sana. Ngapain? Kenapa saya harus cari perkara, cari penyakit ke sana? Nggak mau lah. Tempatnya rawan sekali. Kalau Grandma Uti mau lihat, masuk ke YouTube, terus search ya, cari, tunggu dulu, namanya ketik Kensington Street, Kensington Street, Philadelphia, pasti keluar. Nah di situ nanti Grandma Uti bisa melihat orang-orang yang kepalanya sakit, kena narkoba. Nah manusia hidup itu Grandma Uti seperti Sambi yang kita lihat di film-film Hollywood itu. Nah itu iya, jalannya seperti Sambi, persis seperti itu. Coba lihatlah Grandma Uti, cari dengan kata-kata Kensington Street, Philadelphia, pasti keluar kok. Saya bacanya dulu ini apa ya. Ya enggak lah Grandma Uti, kalau tempat tertentu saja ya, ada channel yang namanya Anak LA Orang Indonesia. Ya saya tahu Anak LA, tinggal di sana dan selalu ngajak jalan-jalan ke sana. Nah Grandma Uti tanya visa. Untuk Grandma Uti tidak sulit. Karena maaf ya, Grandma Uti sudah berumur ya. Sudah berada di umur Grandma Uti tidak berada di radarnya Amerika. Jadi sudah lolos dari radar. Kalau anak-anak mudanya iya, dikira mereka itu mau lari, overstay di sini, cari kerja di sini, nah itu dipersulit. Tapi seumur-umur kita Grandma Uti, jangan khawatir, pasti bisa. Nah Anak LA, iya dia ngevlog di sana, dia ketemu dengan Uya Kuya ada di sana ya. Terus di New York ini Grandma Uti kenal dengan Panji kan, dia adalah stand up talk itu, pelawak yang terkenal di Jakarta. Dia sekarang merintis karirnya di New York City sana. Tapi saya tidak tahu dia manggungnya di mana, saya nggak tahu gitu. Jadi kalau Grandma Uti diundang dengan Anak LA, pas itu. Dia tahu rajanya di LA sana, dia lurahnya Grandma Uti, dia tahu di sana. Kalau saya ini tinggal di East Coast, tapi jauh dari kota, dari New York itu 3 jam lebih saya. Itu apa mana itu Grandma Uti? Sudah tidak pada usia produktif, ya Pak, dengan usia itu. Iya, sudah bukan usia produktif. Biasanya kalau anak-anak muda itu kan dia mau lari ke sini, pakai visa turis, terus overstay, lari menjadi pekerja-pekerja yang enggak ada surat-suratnya gitulah. Iya, Panji ada di New York City, Grandma. Ya, Anak LA channelnya keren sekali dia. Banyak orang Indonesia yang ada di sini. Kalau channel LA bagus dia, saya senang dengan dia. Tapi ada channel anak Indonesia lain ya. Bukan saya tidak senang,
Bukan saya tidak senang dengan kepribadian dia ya. Orangnya baik ya. Tapi dia bikin satu channel yang menggampangkan. Dia membuat satu channel itu dia bilangnya begini. Oh, di sini banyak kerjaan. Yang penting kamu datang ke sini aja. Nah, itu dia. Dengan ya menolong orang kita ya bagus lah ya. Kalau menolong, tolonglah dengan baik, kasihlah informasi yang baik, jangan menggampangkan. Nanti dikira orang datang ke sini, yang penting datang ke sini. Maksudnya apa itu dia tidak jelaskan dengan penjelasan ya. Kalau dia jelaskan, yang penting kalian bisa masuk ke Amerika dengan jalan yang benar. Jangan masuk ke Amerika memakai visa turis, kemudian lari overstay kerja di sini. Nah itu jangan. Karena apa? Nantinya akan mempersulit diri mereka sendiri. Dan nantinya nama mereka itu akan di blacklist. Untuk kalau ketangkap ya, seumur hidup tidak akan bisa balik ke Amerika. Nah, dia itu tidak sadar juga. Banyak orang-orang, anak-anak muda yang ingin ke Amerika ya. Dia tidak sadar atau bagaimana saya sendiri tidak tahu. Anak-anak muda banyak yang ngutang duit dengan orang tuanya. Kayak gambling gitu ya. Pak, sawahnya digadaikan. Sawahnya dijual dulu, saya pinjam uangnya nanti saya kembalikan gitu. Nah terus kalau orang itu sudah menjual sawah, satu-satunya simpanan yang ada di keluarga mereka, terus datang ke sini karena menurut dia bilang asal datang aja kan, datang aja ke sini. Asal bisa datang ke sini nanti kerjaan gampang saya bantu pekerjaan. Kalau kalian bisa masuk ke Amerika dengan mempunyai izin kerja, kerjaan memang banyak di sini. Itu betul. Tapi kita harus jelaskan dengan anak-anak muda ini kadang-kadang nekat ya. Dengan jalan apapun. Tapi kalau menurut saya jangan dengan jalan-jalan yang nakal gitu, janganlah. Jalan yang benar gitu. Apalagi kalau kalian sudah menjual sawah kalian ya. Terus nanti ke sini kerja gelap, kalau ketangkap polisi gimana? Nah, saya mau menjelaskan kerja sebagai orang gelap. Itu bagaimana di sini ya. Benar-benar tidak nyaman. Kalau kalian tidak mempunyai izin kerja di sini berarti kalian bekerja secara ilegal. Nah, kalau majikan kalian tahu bahwa kalian itu orang yang tidak punya surat-surat ya. Kalian ini gajinya dikasih gaji murah. Misalkan standar gaji minimum di sini itu $15 ya. $15. Terus nah gaji kalian, majikan kalian tahu kalian nggak punya surat-surat. Nah maka itu kalian nggak dikasih $15, tidak dikasih mungkin $7, $8 gitu. Nah itu akhirnya diperas kalian nanti di sininya. Nah itu bahayanya seperti itu. Jadi hati-hati kalau ke sini, kalau melihat saran-saran orang-orang yang orang-orang YouTuber yang ada di sini itu jangan ditelan aja ya informasinya. Kadang-kadang informasinya itu menjerumuskan, membuat kalian nantinya masalah di sini. Bukan kalau masalah di Indonesia gampang ya. Oke. What smoking? No, I'm vlogging. I'm talking to Indonesian people. Jadi, okay, I'm gonna pop it. Okay. Istri aku datang, baru pulang. No, I'm not. Come on, I'm not.
Nah, jadi itulah yang penting itu pesan saya kalau mau kerja di luar negeri itu yang kerja yang jelas gitulah. Jangan yang itu yang ilegal. Sesaat ini informasinya tidak akurasi. Sesat ya. Iya, informasinya itu menjerumuskan. Tapi kalau orang kepepet itu apa saja diambil gitu loh. Apalagi diiming-iming dengan gaji besar, Grand Mauti. Itu celakanya ya. Orang itu dia bilang, gampang nanti. Kalian asal masuk di sini, saya bantu carikan kerjaan. Di sini kerja pelayan bisa 3.000, 4.000 sebulan. Bisa 6.000 sebulan, ngomongnya begitu. Ya mungkin betul ya. Tapi kalian baru datang, orang baru tidak tahu apa-apa, bahasa nggak bisa, ya nggak bisa bikin 6.000 lah sebulan. Nah itu orang yang sudah tukang masak, kalian bisa hibacin, bikin sushi, terus kalian bisa berbahasa Inggris, nah itu baru bisa gaji segitu. Nah kalau kalian bahasa Inggrisnya masih ngak-ngok, mau gaji 6.000 yang nggak bisa, 2.000 aja nggak bisa. Apalagi belum bisa masak. Nah gimana? Nah kalau orang ini bilang nanti gampang gimana? Kalian, aduh, nanti celaka, kasihan kalian di sini itu. Nah itu yang saya tidak senang karena memberi satu informasi yang nggak benar. Nah itu janganlah, kasihan nanti informasi seperti itu. Nah istri aku datang ini sekarang. Aku mau parkir mobil. Nah istri aku ini hanya nyopir mobil pinter. Tapi nggak bisa mundur. Nggak bisa parkir mundur. Jadi kalau sampai, nah ini di rumah aku yang mundurkan. Nah ini yang satu ini tempat parkir istri. Dia nggak berani mundur. Jadi aku yang mundurkan. Nah, seperti ini ya. Kira-kira seperti ini. Nah, kenapa ini? Oh, ini aku di dalam. Bentar aku mau mundurkan mobil dulu. Ini sebentar ya. Aku mundurkan mobil, nggak kelihatan. Itu di depan. Oke, teman-teman, saya mau parkir mobil dulu. Aku akan akhiri itu live streamingnya, akan aku akhiri dulu ya. Terima kasih kalian sudah mampir di channel saya, Grand Mauti. Thank you very much. Terima kasih Grand Mauti. Selamat pagi, selamat sarapan pagi, terus selamat itu ya, selamat beraktivitas hari ini. Abah, selamat pagi. Nah ini Bapak Turen Tabulampot, lo ate mandi, belum mandi. Saya kalau mandi itu jam 10-11 malam gitu kalau mandi. Oke, Grandma, you as well. Oke, have a nice day, Grandma Uti. Oke, saya akan akhiri dulu ya. Ini saya mau mundurkan mobil. Selamat malam, goodbye. Bye-bye. Goodbye everyone, ciao.